Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustaqim dengan NIM 1041634 dengan dosen pembimbing Dr. Andi Harapan Siregar, STMT. Di sini akan menjelaskan bagaimana untuk sidang preview 2 dengan judul Pemalang Aquatic Center. Langsung saja, yang pertama, isu. Untuk isu gelanggang olahraga di Pemalang, belum adanya gelanggang olahraga renang secara arsitektural, kemudian kurangnya pengenalan terhadap masyarakat tentang apa itu olahraga renang, kemudian kurangnya minat masyarakat setempat terhadap olahraga renang. Tujuan perancangan Pemalang Aquatic Center yang pertama, pengenalan apakah olahraga renang itu secara menyeluruh kepada masyarakat untuk meningkatkan olahraga renang daerah setempat. Kemudian desain olahraga renang diharapkan dapat menjadi daya tarik atau ikon tersendiri untuk masyarakat setempat. Kemudian menjadi sarana edukasi terhadap calon atlet renang. Kemudian area publik untuk meningkatkan daya tarik tersendiri untuk gelanggang olahraga renang. Deskripsi proyek. Untuk judul proyek sendiri yaitu Pemalang Aquatic Center. Jenis proyek fiktif, lokasi proyek berada di Jalan Laksdayo Sudarso, Pemalang, Jawa Tengah. Dengan luas lahan 25.000 meter persegi, KDB 60% berdasarkan Perda Kabupaten Pemalang nomor 23 tahun 2016, KLB 1,7, kemudian KDH 7,5, KDH 30% maksud saya, garis sempadan jalan 7,5 meter, garis sempatan pantai 100 meter. Berdasarkan KDB dan KLB tersebut, dengan perhitungan lantai dasar 9.992, kemudian lantai tribun 2.128, dengan perhitungan berdasarkan rumus mencari KDB dan KLB. Kemudian selanjutnya tingkat kejuruan kolam renang yang saya desain adalah dengan tingkat kompetensi yaitu tipe C, yaitu untuk kejuruan kabupaten dan kejuruan atau kota. Ini tipologi kolam renang untuk tipe C yaitu dengan 8 lintasan dengan asumsi penonton 1.000 penonton. Kemudian tema. Tema di sini yang diterapkan adalah simbolisme arsitektur, bagaimana desain arsitektural yang menyimbolkan seperti gedung akuatik dengan pewarnaan seperti diinterpretasikan dalam bentuk konstruksi dari bentuk gubahan massa, yaitu bagaimana cipratan air yang dapat menciptakan gelombang-gelombang pada fasad bangunan. Interpretasi tema diterapkan secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya simbolisme arsitektur secara langsung adalah bagaimana simbol yang diterapkan dalam fasad bangunan seperti gelombang-gelombang namun patah-patah. Gelombang patah ini diinterpretasikan dari cipratan air renang saat diadakan kompetisi, bagaimana gelombang air renang diterapkan dalam fasad bangunan. Simbolisme secara tidak langsung maksudnya di sini adalah bagaimana jenis bahan material, hierarki ruang, gubahan massa, bentuk bangunan yang secara langsung mengikuti alur dari budaya setempat. Misalnya bentuk atap dengan menginterpretasikan dari budaya dengan sudut-sudut yang lancip, runcing, kemudian penerapan dari struktur tropis, struktur atap, bentuk atap dengan tropis. Kemudian untuk penerapan konsep dari pencahayaan alami, pencahayaan buatan, konsep fasad, dan konsep struktural. Penerapan dari pencahayaan alami yaitu dengan memaksimalkan bukaan-bukaan seperti pada gambar, yaitu dengan banyaknya kaca-kaca untuk memaksimalkan pencahayaan alami memasuki ruangan. Kemudian pada atap bangunan terdapat kisi-kisi atau lubang angin yang dapat memasuki udara dan pencahayaan alami memasuki gedung.
Kemudian pencahayaan bulatan pada desain ini seperti pada gambar pada lobi, penerapan desain pencahayaan buatan yaitu dengan lampu redup, kemudian digabungkan dengan interior yang menggunakan bahan material pelapis kayu, kemudian cahaya yang redup menyinari keluar dari sudut-sudut. Di sini sebagai pengarah, dijadikan sebagai pengarah untuk pengunjung, bagaimana arah pengunjung harus dilakukan, harus berjalan kemana untuk mengarahkan dari lobi ke tribun atau ke area penunjang penonton. Kemudian konsep fasad di sini menggunakan secondary skin dengan bahan ACP atau aluminium composite panel dengan rangka-rangka besi hollow yang diterapkan pada fasad bangunan dengan bukaan-bukaan seperti penerapan kaca sebagai untuk memasuki cahaya alami, cahayaan, kemudian konsep struktur dengan 3 dimensional, yaitu dengan pipa-pipa baja membentuk struktur 3 dimensional, bagaimana di atasnya dengan penutup kaca untuk memaksimalkan lagi pencahayaan alami memasuki ruangan gedung akuatik. Kemudian gubahan massa. Gubahan massa pada gedung akuatik dengan KDB 60%, KDH 30%, KLB 1,7 dengan penarikan gedung, massa bangunan ditarik ke atas, kemudian terbagi menjadi beberapa area. Yang pertama adalah area lobi atlet dan VIP, kemudian area lobi umum, area kolam tanding, dan area latihan dan area umum. Di sini dipisahkan bagaimana sirkulasi untuk pengunjung memasuki gedung, dan perbedaan dengan atlet atau lobi VIP yang berbeda sirkulasi untuk memisahkan sirkulasi tersebut untuk menghindari untuk tidak saling mengganggu, maksudnya agar sirkulasi tidak saling mengganggu antara atlet dan pengunjung. Untuk sisi yang berwarna biru adalah untuk area umum atau kolam renang latihan yang dapat digunakan pengunjung sebagai area rekreasi. Kemudian aksesibilitas bagaimana ditunjukkan pada garis putus-putus berwarna biru, bagaimana pengunjung memasuki area gedung, kemudian menuju lobi, kemudian menuju area parkir atau lurus menuju lobi 2 pengunjung, kemudian menuju ke area parkir. Parkir 2 di sini maksudnya parkir mobil, dan parkir 1 parkir motor. Kemudian garis putus-putus berwarna merah adalah untuk area lobi VIP dan area lobi untuk atlet. Di sini dibedakan 2 sirkulasi, yaitu sirkulasi untuk atlet dan sirkulasi untuk pengunjung umum. Dimaksudkan untuk agar tidak saling mengganggu antara atlet dan pengunjung umum. Kemudian aksesibilitas. Aksesibilitas di sini dapat dijangkau dari pusat kota memakan waktu 8 menit. Saat macet dapat memakan waktu 1 jam. Berdasarkan Kemenpora, untuk akses menuju gedung olahraga harus dicapai menjadi maksimal adalah 2 jam. Kemudian set plan di sini untuk menunjukkan bagaimana penerapan desain, tata letak fungsi seperti parkir motor, parkir mobil, parkir atlet, lobi VIP, pengunjung. Kemudian denah seperti ditunjukkan, denah lantai dasar terdapat pada lobi, kemudian memasuki ke kiri bangunan yaitu area penunjang, kemudian kiri bangunan pada area kolam umum. Untuk lantai tribun di sini berdasarkan asumsi yaitu bahwa tipe C adalah 1.000 penonton. Sisi kanan dan sisi kiri terdapat masing-masing 500 tribun penonton untuk penonton umum. Kemudian area sisi kiri untuk lobi VIP dan atlet, dan di atas ada tribun untuk VIP. Kemudian gambar potongan. Area potongan ini memperlihatkan struktur 3 dimensional bagaimana bentuk atap-atap
untuk atap runcing dengan baja, struktur 3-dimensional baja, pipa baja, kemudian potongan B dengan bentuk-bentuk gording atau gording-gording baja pada struktur atap, kemudian 3-dimensional, pipa-pipa baja pada balok-balok, kemudian ada pelapis kaca sebagai area sinar matahari memasuki gedung secara langsung. Kemudian tampak bangunan. Pada warna biru ini adalah warna untuk bukaan atau kaca-kaca agar cahaya alami dapat memasuki gedung. Pada sisi samping bangunan juga terdapat banyak kaca-kaca, seperti tampak B pada sisi bangunan dan tampak D untuk area lobi atlet dan VIP. Kemudian perspektif eksterior. Dan perspektif eksterior ini bagaimana penerapan desain diterapkan berdasarkan interpretasi tema, yaitu banyaknya bukaan-bukaan pada bangunan. Perspektif lobi dan perspektif interior. Di sini adalah lobi pengunjung umum, dan di depan terdapat plaza umum. Kemudian untuk interior lobi dengan kisi-kisi bangunan, dengan kisi-kisi bahan material kayu, maksud saya, dengan di bagian dalam terdapat cahaya buatan dari lampu berwarna kuning sebagai pengarah untuk penonton umum, yaitu ke kiri atau ke kanan menuju ke area penunjang penonton atau menuju ke tribun penonton. Kemudian area interior, area kolam tanding sebelah kiri, yaitu dengan penerapan 3-dimensional yang ditutup lapis ACP atau GRC, kemudian pada sisi sampingnya ada penutup kaca untuk memasuki cahaya alami. Kemudian pada sisi kiri, yaitu kolam latihan. Pada sisi kiri ini, pada kolam latihan atau kolam umum ini dengan penutup plafon atau langit-langit dengan kisi-kisi putus atau patah-patah agar cahaya alami dapat memasuki gedung dan memaksimalkan sirkulasi udara. Karena ini untuk umum dan untuk latihan atlet. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.